Anda pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi dan kebisingan di internet? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng gimana cara menghadapi semua komentar kebencian itu, dan yang paling penting, gimana kita bisa menemukan fokus di tengah badai digital ini. Kayaknya familiar banget ya kalimat kayak gini. Komentar semacam ini tuh rasanya nusuk dan sering banget kita temuin setiap kali kita online. Ini udah jadi pemandangan yang biasa banget di dunia digital kita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Sebenarnya, apa sih yang bikin seseorang ngetik komentar kayak gitu? Apa yang ada di balik semua ini? Yuk, kita cari tahu. Oke, sekarang kita bedah satu-satu. Apa sih yang ada di kepala mereka yang suka ninggalin komen-komen pedes dan anonim itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Percaya nggak? Seringnya, kebencian online itu sebenarnya bukan tentang Anda loh, tapi lebih ke apa yang terjadi sama si pemberi komentar itu sendiri. Buat mereka, ini cara gampang buat ngelepasin stres, cara instan buat ngerasa lebih hebat, dan mereka bisa sembunyi di balik layar tanpa takut ada konsekuensi apa-apa. Dan ini poin yang menarik banget. Orang-orang yang beneran punya tujuan, mereka itu sibuk berkarya, bukan ngeruntuhin karya orang lain. Kalau mereka nggak setuju sama sesuatu, mereka akan bikin alternatif yang lebih baik, bukan cuma ninggalin jejak kebencian. Oke, kita lanjut ya. Kita coba pahami apa sih tujuan mereka yang sebenarnya. Karena ini bukan sekedar ngetik iseng loh, ada tujuan di baliknya. Coba deh bayangin gini, mereka itu kayak lagi megang remote control buat emosi Anda. Tujuannya simpel banget, pencet satu tombol dan lihat Anda bereaksi persis seperti yang mereka mau. Entah itu marah, sedih, atau jadi defensif, itulah yang mereka cari. Mereka mau ngendaliin Anda. Dengerin deh kutipan ini. Dalam banget kan? Ini nunjukin kalau cara paling ampuh buat ngalahin mereka, itu ya dengan ngasih reaksi yang nggak mereka harapkan. Saat Anda nggak marah, atau bahkan nanggepinnya dengan santai, Anda udah ngerusak permainan mereka. Remote-nya jadi nggak berfungsi. Terus, gimana caranya kita ambil alih remote itu? Jawabannya bukan dengan balas nyerang, tapi justru dengan bangun pertahanan dari dalam diri kita sendiri. Ini dia, 3 fondasi utamanya. Pertama, punya prinsip dan nilai diri yang kuat. Kedua, pilih siapa yang suaranya pantas Anda dengerin. Sisanya, anggap aja angin lalu. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Ubah semua energi negatif itu jadi bensin buat bikin Anda makin maju dan berkarya lebih hebat lagi. Nah, ini bagian yang cerdas banget. Gimana caranya kita ubah posisi dari yang tadinya cuma bertahan, sekarang kita bisa manfaatin situasi ini dengan memahami cara kerja perhatian di dunia digital. Harus diingat nih, di dunia digital, mau itu pujian atau hujatan, dua-duanya itu adalah bentuk perhatian. Dan di zaman sekarang, perhatian itu udah kayak mata uang paling berharga. Mereka lagi ngasih Anda mata uang itu secara gratis. Nah, ini yang menarik. Perhatian mentah itu sebenarnya nggak ada nilainya. Sampai Anda berhasil mengubahnya. Hujatan itu ngasih Anda perhatian. Tugas Anda selanjutnya adalah mengubahnya jadi minat dengan nunjukin karya dan nilai Anda. Sampai akhirnya mereka bisa jadi pendukung Anda. Keren kan? Iya sih, dijadiin meme itu rasanya emang nggak enak banget. Awalnya pasti kaget, kesel, atau bahkan mungkin sakit hati. Nggak ada yang suka jadi bahan candaan. Tapi, coba deh kita lihat dari sisi lain. Untuk bisa jadi meme, artinya Anda itu udah cukup dikenal, cukup penting buat jadi bahan omongan. Ini bukti kalau Anda itu ada di radar banyak orang. Anda bahkan harus berterima kasih sama yang bikin meme-nya. Oke, membangun perisai itu penting, mainin game perhatian juga cerdas, tapi itu semua belum jawaban finalnya. Solusi yang sebenarnya itu jauh lebih dalam lagi dari sekedar teknik-teknik tadi. Dan disinilah kita sampai ke akar masalahnya. Sering banget kita ngeluh, aduh banyak banget gangguan. Padahal masalah utamanya bukan itu. Masalah utamanya adalah kita nggak punya tujuan yang jelas di dalam diri kita. Coba deh pikirin, gimana coba kita bisa fokus kalau kita aja nggak tahu harus lihat ke arah mana? Fokus itu kan soal milih satu arah, dan itu nggak mungkin bisa kita lakuin kalau arahnya aja belum kita tentuin. Dengerin baik-baik kalimat ini. Kalau Anda nggak punya tujuan, maka semua hal dalam hidup Anda, ya semuanya bakal terasa seperti gangguan. Notifikasi HP, komentar orang, peluang baru, semuanya jadi pengalih perhatian. Oke, jadi ini dia bagian paling penting dari semua obrolan kita, yaitu gimana cara nentuin arah tujuan kita. Ini tantangan terakhirnya. Pasti sering dengarkan, atau mungkin kita sendiri pernah bilang, tujuan hidupku ya, aku cuma pengen jadi orang baik. Kedengarannya mulia, bagus, tapi sayangnya ini tujuan yang abstrak banget. Coba kita jujur deh. Baik itu artinya apa sih secara spesifik? Apa ukurannya? Kapan kita bisa bilang, oke, gue udah berhasil jadi orang baik?
Kalau nggak ada ukuran yang jelas, sebuah tujuan itu cuma jadi harapan kosong. Sederhana aja, Anda nggak akan bisa nembak target yang bahkan nggak bisa Anda lihat. Tanpa target yang jelas dan spesifik, semua usaha kita ya cuma bakal sia-sia dan nggak terarah. Dan inilah kesimpulan dari semuanya. Mungkin selama ini kita salah. Kita nggak perlu capek-capek ngejar fokus. Kita cuma perlu mendefinisikan tujuan kita. Karena saat tujuan itu jelas, semua kebisingan di luar sana bakal hilang dengan sendirinya. Dan fokus, dia akan datang sendiri mengikuti arah tujuan Anda.